Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi mengenai mekanisme turun prioritas bagi P1 yang tidak mendapatkan promosi pendaftaran P3K tahun 2022. Pendaftaran P3K tahun 2022 sudah dimulai sejak hari Senin sore 31 Oktober tahun 2022. Namun ada banyak guru lulus passing grade yang merupakan prioritas 1 yang tidak mendapatkan formasi P3K pada tahun ini. Merespon hal tersebut, Karo Humas Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama mengungkapkan ada mekanisme turun prioritas bagi P1. Kata beliau, P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K guru bisa turun prioritas mulai P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Lantas bagaimana P1 bisa turun prioritas? Dalam buku panduan pendaftaran P3K guru sudah dijelaskan detail bagaimana cara mencek apakah dapat formasi atau tidak, kemudian bagaimana untuk turun prioritas. Ini ya Bapak Ibu ya, adapun mekanismenya sebagai berikut. 1. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Yang kedua, kemudian pelamar mengisi pendidikan pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki, kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif. Yang ketiga, jika pelamar masuk dalam kategori 1 tetapi tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik. Pelamar sistem akan memberikan peringatan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Lalu, pelamar yang menjadi P1 tetapi tidak dapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun atau naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Poin yang keenam, jika pelamar merupakan pelamar P1 tetapi tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Pada saat memilih jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar sistem yang akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Yang ketujuh, jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pendaftar dapat menekan tombol turun status. Kedelapan, setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah. Setelah prioritas berhasil memperbarui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Data yang tampil adalah data berdasarkan dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap hubungi layanan Kemendikbudristek dapat diakses melalui www.bkn.go.id, sscasnbkn.go.id, atau dapat menghubungi call center 1509997. Yang terakhir, untuk penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh Kemendikbud dengan menggunakan data hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Lalu kita buka ke buku petunjuknya. Ini Bapak Ibu.
kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Kurang lebih sama. Status, baiklah, prioritas. Ini bisa Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu download saja di halaman SSCASN. Nah, bagi pelamar prioritas 2 nanti, jika pelamar masuk dalam kartis 2, sistem akan menampilkan pesan Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Silahkan memasukkan nomor pesertanya untuk update status P2. Untuk P3 seperti ini Bapak Ibu ya. Pokoknya ini lengkap, silahkan Bapak Ibu download sendiri. Nah, di sini saya ingin membagikan informasi penting dari Bapak Andika Ganesa. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, mengutip dari Pak Andika Kemendikbudristek, khusus untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan, silahkan turun prioritas jika Anda mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran P1. Dan selama Pemda tersedia formasi P2, P3, dan P umum, jika setelah turun prioritas masih belum bisa melanjutkan pendaftaran, segera hubungi panitia atau BKN. Selanjutnya, jika Anda mengajar mapel yang sama dengan mapel P1 atau Pemda tidak membuka atau cukup formasi, maka setelah melakukan turun status, aplikasi akan menampilkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Anda akan masuk dalam list secara otomatis. Ini artinya masuk di tahun depan Bapak Ibu ya. Status P1 diusahakan tetap kami amankan bagi seluruh kategori pelamar. Jika tidak tersedia formasi 2, 3, dan umum, maka aplikasi SSCASN akan memunculkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Berarti ini sepertinya harus tahun depan Bapak Ibu ya, untuk P1 yang tidak bisa sama sekali untuk melanjutkan atau tidak sama sekali ada formasi yang tersedia, maka Bapak Ibu harus terima kenyataan bahwa Bapak Ibu yang prioritas 1 menunggu tahun depan di tersedianya kekosongan guru. Oke Bapak Ibu ya, sekian dulu informasi tentang mekanisme turun prioritas bagi P1 yang tidak mendapatkan formasi pendaftaran P3K tahun 2022. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang dan tidak mengenakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.